Baik, Bapak Ibu semuanya, sekali lagi selamat datang ya, di acara kolaborasi antara Elsevier dengan Institut Teknologi 10 November. Kita akan segera memulai ya untuk webinar kita pada pagi hari ini ya, tepat di jam 10 waktu Indonesia Barat. Terima kasih sekali Bapak Ibu semuanya sudah bergabung dari seluruh Indonesia. Ya, saya lihat di chatting ada dari Kupang, dari Ambon, dari Maluku dan sebagainya. Luar biasa sekali. Terima kasih ya, sekali lagi semangat ya, di tengah-tengah pandemi kita masih sama-sama bisa belajar ya, bisa ikut dalam kegiatan-kegiatan seperti ini. Nah, tentunya ya sebelum kita memulai ada beberapa pengumuman terlebih dahulu ya, untuk Bapak Ibu bisa simak di sini. Yang pertama adalah ya, nanti ketika Bapak Ibu memiliki pertanyaan-pertanyaan, nah silakan pertanyaan-pertanyaan tersebut diajukan di fitur Q&A ya. Jadi untuk pertanyaannya tidak diajukan di fitur chatting, tapi di fitur question and answer atau Q&A ya. Kemudian nanti pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu ya akan dijawab ya setelah sesi diberikan ya. Nah, nanti mungkin ada beberapa pertanyaan-pertanyaan teknis yang bisa saya bantu jawab via chatting ya, langsung secara personal ya, atau pertanyaan-pertanyaan lainnya bisa kita jawab setelah sesi diberikan. Kemudian ya Bapak Ibu juga akan mendapatkan e-certificate dan juga materi dari sesi kita yang akan diberikan setelah ya webinar ini selesai ya dilaksanakan seperti itu. Nah, untuk e-sertifikat dan materinya ya ini mohon menunggu Bapak Ibu ya, tidak bisa kita berikan langsung setelah acara ya, mohon menunggu beberapa hari ke depan karena jumlah pesertanya sangat ramai dan ya sehingga mohon mengantri untuk bisa nanti mendapatkan e-sertifikat dan materinya dalam beberapa hari ke depan ini ya. Nah, seperti itu beberapa announcement. Satu lagi ya, jika Bapak Ibu mengalami kesulitan audio, mungkin bisa dicek kembali ya apakah audionya sudah di-full-kan ya atau masih belum, atau jika memang sudah full tetapi tetap mengalami kesulitan audio, hal-hal teknis seperti ini kadang bisa terjadi. Nah, Bapak Ibu bisa coba untuk log off dulu kemudian login kembali ke Zoom ya. Dan juga yang tadi saya sampaikan di awal, mohon bantuannya jika masih ada rekan-rekan yang kesulitan untuk ikut ya bergabung di Zoom ini, ya itu bisa gabungnya melalui link ya yang diberikan kepada email masing-masing, karena setiap email itu memang diberikan link khusus ya, jadi tidak bisa bergabung melalui meeting ID dan password ya. Baik, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian ini adalah agenda kita. Agendanya pertama adalah opening saat ini, kemudian nanti akan masuk ke sesi pertama ya yang akan saya bawakan, kemudian sesi kedua ya Q&A, dan terakhir adalah closing dan announcement. Baik. Nah, Bapak Ibu, ini adalah speaker kita ya di kesempatan webinar kita kali ini ya. Tapi tentunya sebelumnya saya juga berterima kasih ya kepada rekan-rekan dari ITS ya, terutama dari perpustakaan yang juga sudah memberikan izin dan juga sudah membantu ya kegiatan-kegiatan promosi untuk webinar ini. Ya, ada Pak Edi di sini. Terima kasih Pak Edi yang sudah memberikan izin, yang sudah membantu promosi juga kepada rekan-rekan dosen, rekan-rekan mahasiswa ya. Tentunya ya kita berharap kegiatan-kegiatan seperti ini akan semakin banyak kita laksanakan. Baik. Nah, kemudian speaker kita ya kembali lagi ke slide ini Bapak Ibu. Yang pertama nanti sesi pertama akan saya bawakan ya. Saya adalah Johan Jang, ya Customer Consultant dari Elsevier Southeast Asia. Kemudian ya sesi berikutnya juga akan dibawakan oleh pembicara-pembicara yang sudah sangat luar biasa. Ya, mungkin rekan-rekan terutama di ITS pasti sudah mengenal beliau-beliau. Ada Profesor Mauridi Heri Purnomo atau Prof. Heri. Ya, Prof. Heri adalah Kepala Lab Komputasi, Multimedia, dan Kecerdasan Buatan ITS. Beliau juga adalah editor jurnal terindeks Scopus Q1 dan peringkat 1 untuk Scopus dan Sinta dari ITS. Ya, Prof. Heri di sini sudah bergabung. Ya, selamat pagi dan terima kasih sekali Prof. Heri sudah bergabung ya dan sudah siap memberikan nanti sharing-sharing kepada para peserta yang sudah join ya. Kemudian ada ya Bu Dr. Diana Puritasari, Kepala Lab Algoritma dan Pemrograman ITS. Selamat pagi Bu Diana. Ya nanti juga Bu Diana akan sharing. Pagi. Ya.
akan sharing-sharing juga dengan kita semuanya, dan juga Ibu Dr. Berlian Alkindi atau Bu Kindi. Ya, selamat pagi Bu Kindi. Beliau adalah ya, dari Departemen Teknik Elektro Otomasi Fakultas Vokasi ITS. Ya. Baik. Nah, Bapak Ibu semuanya, ya untuk acara kita akan bagi jadi 2 sesi, ya. Jadi ada sesi pertama, kemudian ada sesi pertama ini adalah research roadmap, ya. Ini memberikan gambaran kepada kita kalau kita ingin menjalankan sebuah kegiatan penelitian, mulai dari awal sampai terakhir prosesnya seperti apa. Lalu nanti sesi kedua, ya, yang akan dibawakan Prof. Heri, Bu Diana, Bu Kindi, ya, adalah spesifik ya mengenai bagaimana efektif strategi ketika kita ingin publikasi ya di jurnal-jurnal yang berkualitas. Ya, nah tentunya 2 sesi ini akan kita bawakan. Ya, silakan bertanya. Ya, di tengah-tengah penjelasan kami pun Bapak Ibu dapat bertanya melalui fitur Q&A. Ya, takutnya nanti lupa ya kalau disimpan di akhir. Jadi seiring kami menjelaskan, silahkan jika ada pertanyaan bisa langsung diberikan di fitur Q&A. Seperti itu. Nah, saya akan langsung memulai untuk sesi kita yang pertama. Ya, nah sesi kita yang pertama ini adalah tentang research roadmap. Nah, sebelumnya ya izinkan saya sedikit ya saja memperkenalkan tentang Elsevier kepada Bapak Ibu semuanya. Ya. Nah, tentunya mungkin di sini 90% lebih mungkin sudah pernah mendengar Elsevier. Nah, seperti apakah perusahaannya, ya, ini bergeraknya di bidang apa dan sebagainya, mungkin dari penjelasan singkat ini bisa lebih mengenal lagi. Oke. Nah, Bapak Ibu, ya Elsevier ini adalah satu perusahaan yang sudah sangat senior usianya karena berdiri sebenarnya pada tahun 1580 ya. Berarti usianya sudah berapa nih sekarang ya. Nah, kemudian Elsevier ini awal sekali Elsevier berdiri dikenal sebagai perusahaan publishing ya, tradisional publishing. Ya, publishing untuk apa atau penerbit untuk apa? Untuk penelitian-penelitian ya. Nah, kemudian pada tahun 1880 Elsevier kemudian menjadi perusahaan yang lebih modern ya, lebih established ya, lebih ya istilahnya kalau kita mungkin menjadi seperti PT lah, seperti itu ya. Itu pada tahun 1880. Nah, siapa saja yang diterbitkan pada tahun-tahun lalu itu ya, antara lain Galileo, ya Erasmus, Descartes, Alexander Fleming, Julius Verne dan lain sebagainya. Ya, ini adalah salah satu contoh penelitian yang dipublikasikan oleh Elsevier dari Galileo Galilei. Kemudian ya Elsevier berkembang menjadi perusahaan Global Information Analytics Company specializing in science and health ya, dengan tujuan ya untuk membantu institusi-institusi baik itu universitas ya atau perguruan tinggi ya dan juga government dan atau corporate ya dalam kegiatan-kegiatan penelitian mereka. Jadi Elsevier ini menawarkan berbagai macam solusi agar kegiatan-kegiatan penelitian ini dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien. Ya, mulai nanti Bapak Ibu bisa lihat ya, mulai dari ide ya sampai dengan tracking performance ya, dari kegiatan-kegiatan penelitian yang kita lakukan. Nah, jadi misi kami memang lead the way in science, technology, and health ya dengan berbagai macam solusi yang mungkin juga Bapak Ibu sudah sering dengar seperti Science Direct, Scopus ya. Ini 2 yang mungkin cukup familiar. Kemudian Scival, ini biasa digunakan oleh lembaga pemerintahan ya atau rekan-rekan kita di medis biasa menggunakan Clinical Key ya atau Mendeley dan yang lain sebagainya. Ini adalah 2 contoh penelitian yang lebih modern yang dipublikasikan Elsevier ya. Di sebelah kiri Bapak Ibu bisa lihat ya. Ini di sebelah kiri dan kanan ini berbeda. Nah, sebelah kiri ini Bapak Ibu kalau kita lihat di sini the lowest bound states of triplet ya. Ini dipublikasi yang menulis ini adalah salah satunya ya titik Merkel. Mungkin Bapak Ibu tidak asing lagi dengan nama ini ya. Karena beliau ya titik Merkel ini adalah saat ini adalah Chancellor dari Jerman ya yang juga mempublikasikan di Elsevier melalui Chemical Physics Letters. Lalu yang di sebelah kanan The Anatomy of a Large-Scale Hypertextual Web Search Engine ini dipublikasikan juga ya oleh Elsevier di Jurnal Computer Networks and ISDN System.
Nah, penulisnya adalah Sergey Brin dan Lawrence Page. Nah, dua penulis ini juga mungkin Bapak Ibu sudah tidak asing lagi namanya, Sergey Brin, Lawrence Page ini, mereka adalah founder dan co-founder dari Google. Ya, sehingga kita juga bisa melihat bahwa ternyata ya inovasi-inovasi seperti Google pun awalnya merupakan hasil dari sebuah kegiatan penelitian yang kemudian dipublikasikan. Ya. Baik, Bapak Ibu ya itu sedikit memperkenalkan mengenai Elsevier ya agar bisa lebih dekat lagi ya. Nah, kita akan langsung masuk ke sesi yang pertama ya, sesi yang saya bawakan di sini. Nah, untuk sesi yang pertama ini ya judulnya adalah Research Roadmap ya. Nah, Research Roadmap ini apa? Ya, kita akan melihat proses keseluruhan melakukan kegiatan penelitian dari awal sampai dengan akhirnya itu seperti apa. Ya, kita akan belajar konsep-konsepnya, kemudian strateginya, dan juga tools-nya ya, untuk membantu keseluruhan dari proses penelitian kita. Ya, nanti secara spesifik di sesi kedua, Bapak Ibu akan belajarnya lebih ke arah bagaimana publikasinya ya untuk kegiatan penelitian. Baik. Nah, saya langsung saja buka dengan langsung kita menunjukkan ya. Ini adalah research roadmap ya bentukan dari Elsevier. Nah, sehingga Bapak Ibu bisa melihat ya sebenarnya secara sadar atau tidak sadar ketika kita sedang melakukan kegiatan penelitian ya inilah proses yang kita jalankan. Ya. Jadi Bapak Ibu ya secara sadar tidak sadar ya kita sebenarnya sudah menjalankan proses ini tapi petanya ya pemetaannya, roadmap-nya itu terlihat sebenarnya dari gambar ini semua Bapak Ibu. Nah, kita biasanya mulai dari idea dulu, kemudian ada proses planning ya, designing, writing, publishing ya. Apakah setelah publishing selesai? Ternyata belum karena masih ada promoting dan tracking. Ya, di idea ini kita menjawab pertanyaan how to find and understand research ideas. Yang kedua, di planning kita menjawab pertanyaan what are types of research paper I can make and how to find collaborators. Kemudian designing kita menjawab pertanyaan how to find the right references, writing what are important points in writing research paper, publishing ya. Di sini nanti saya akan menjawab how to find the right journal. Ya di sesi kedua lebih dalam lagi dikupas ya mengenai publishing ini. Kemudian promoting how to promote your research dan tracking how to track your research performance. Nah, Bapak Ibu, kita mulai yang pertama dulu adalah mengenai idea. Ya, how to find and understand research ideas. Nah, Bapak Ibu, ya biasanya waktu kita membuat sebuah penelitian, ya dapat ya ide itu bisa datang dari mana? Nah, ya, so where can you get ideas for your next research papers? Oke, nah ini mungkin untuk mempersingkat waktu, ini waktu saya tanyakan ya di sesi-sesi lainnya ya biasanya saya minta kayak kira-kira Bapak Ibu kalau dapat lagi mencari ide ya untuk sebuah kegiatan penelitian itu biasanya dapatnya dari mana? Nah ini jawaban-jawaban yang cukup umum ya kita temukan di Elsevier ya. Ini biasanya jawaban-jawabannya itu ya kalau rekan-rekan dari social science ya biasanya menjawab dari social laboratory ya dari apa yang terjadi pada masyarakat saat ini ya atau rekan-rekan dari ekonomi biasanya menjawab oh ya sama ya lihat dari apa yang saat ini menjadi tren di masyarakat ya atau menjadi memang pembahasan yang cukup umum terjadi ya. Nah, ternyata banyak juga yang jawab ya, mendapatkan research idea itu bisa datangnya dari saya membaca penelitian-penelitian sebelumnya. Ya. Nah, dari penelitian-penelitian sebelumnya biasanya saya lihat bagian rekomendasi kemudian saya lanjutkan penelitian tersebut ya. Atau bahkan banyak juga yang ternyata dapat ide penelitian itu dari buku. Bahkan textbook pun ya sebenarnya bisa memunculkan ide penelitian. Ya. Nah, tentunya banyak sekali sumber-sumber ide yang Bapak Ibu selama ini ya sudah dapatkan, sudah jalani ya. Nah, di sini yang ingin saya share ya bahwa ide penelitian itu ya tentunya bisa merupakan ide yang lanjutan dari penelitian sebelumnya. Jadi memang bukan ide yang sangat orisinil lah ya. Nah, tetapi tidak masalah juga untuk kita lakukan ya. Atau ide penelitian itu memang betul-betul sesuatu yang sangat baru karena berdasarkan dari apa yang terjadi pada masyarakat saat ini.
ya. Kemudian kita jadikan itu sebagai ide penelitian kita, topik penelitian kita, ya. Atau topik itu bisa sesuatu yang memang merupakan hasil pemikiran kita sendiri, ya, tetapi ada asalnya, ya, ada dasarnya, ya. Ketika ide itu berkembang, biasanya kita dapatkan dari ketika kita membaca dari textbook atau dari jurnal, ya. Kemudian kita kembangkan terus-menerus dan akhirnya menjadi ide yang lebih orisinil lagi. Ya, tentunya macam-macam dari ide ini. Nah, yang ingin saya share di sini juga adalah, nah, biasanya kalau kita mendapatkan ide, ya, ide itu bisa kita dapatkan umumnya ya, paling sering itu antara dari textbook ya, atau sekarang mungkin bentuknya sudah e-book ya Bapak Ibu, dan yang kedua adalah dari research articles ya. Nah, ini contoh gambarnya ya untuk e-book dan research articles. Nah, bedanya apa? Bapak Ibu, kalau kita dapat ide dari book content, itu biasanya book content ini sifatnya adalah punya breadth of connecting disciplines, ya. Artinya cakupannya luas, ya, cakupannya luas dan biasanya disiplin ilmunya ya saling memiliki keterkaitan. Ya, misalkan di sini kalau Bapak Ibu mungkin dari ekonomi, ya, dari fakultasnya misalnya ekonomi, saya subjek areanya ekonomi, kadang-kadang di buku textbook ekonomi kita bisa mendapatkan ya ada penjelasan-penjelasan pemaparan misalnya dari bidang ilmu lain seperti sosiologi misalnya. Ya. Nah, itu umum terjadi pada konten dari sebuah buku. Nah, sedangkan untuk artikel konten atau research article content punya kedalaman, depth in growing discipline. Ya. Nah, kalau kita mendapatkan ide itu dari artikel konten, biasanya ya research article itu sifatnya memang lebih baru, ya, lebih mendalam, ya, specialized knowledge, narrow focus, ya, extreme depth, ya, dan latest research, ya. Nah, baik e-book maupun artikel sebenarnya ya saling komplement, ya saling memberikan masukan lah ya kepada satu sama lainnya. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi secara lebih spesifik, ya buku dan jurnal itu juga punya perbedaan seperti ini. Ya, buku ini kita bisa bagi mulai dari major reference works, textbook, e-book, dan serial. Kemudian jurnal ini bisa kita lihat dari jurnal review articles dan juga journal articles. Ya, semakin ke atas berarti sifatnya relevancy of information-nya semakin berkurang. Ya, nah tetapi kita juga bisa melihat bahwa semakin ke atas ini semakin baru. Ya, nah kita juga bisa menggunakan misalkan buku ini untuk misalkan mencari definisi, fundamentalsnya, metode prosesnya, deep knowledge-nya, dan seterusnya. Oke, nah tools-nya seperti apa Bapak Ibu? Nah, kalau Bapak Ibu sedang ingin memahami sebuah ide, ya baik itu dari buku ataupun misalnya dari research article, nah salah satu tools yang bisa Bapak Ibu gunakan adalah melalui Science Direct. Ya. Nah, melalui link ini, Bapak Ibu, sciencedirect.com/topics, Bapak Ibu nanti bisa eksplorasi lebih lanjut di Science Direct mengenai ide penelitian. Ya, misalnya, Bapak Ibu penelitinya di bidang organizational behavior, ya, lalu ingin meneliti tentang planning organization. Nah, sebelum Bapak Ibu meneliti lebih lanjut tentang planning organization ini, ya sebenarnya kita bisa mencari definisi, kita bisa mencari pemahaman yang lebih lanjut, ya melalui link ini ya sciencedirect.com/topics. Nah, di sini ya, ini sebagai contoh saya tunjukkan di sini ada definisi dari planning organization. Kemudian di sebelah kalau kita scroll ke bawah ya, di sebelah kiri dan kanan ini ada penjelasan lebih ya lanjut lagi tentang apa itu planning organization dan penjelasan ini adalah dari buku dan ensiklopedia. Ya, lalu di sebelah kanan di sini ada related terms atau terminologi yang memang erat sekali hubungannya dengan planning organization. Nah, ini di Science Direct Topic Page ini Bapak Ibu bisa eksplorasi segala macam jenis topik ya yang ingin Bapak Ibu ketahui lebih mendalam lagi. Nah, bedanya apa dengan searching langsung di misalnya Wikipedia gitu ya Bapak Ibu. Nah, kalau di sini ya ini hasil dari peer review ya baik itu buku maupun ensiklopedia ya sehingga reliabilitasnya tentunya lebih baik ya dibandingkan dengan kita mencari dari sumber-sumber yang kurang bisa kita percaya. Oke.
Kita lanjut berikutnya, Bapak Ibu ya, ke tahapan yang kedua. Nah, di tahapan yang kedua ini kita masuk ke planning. Ya, di planning ini kita menjawab pertanyaan, what are types of research paper I can make and how to find collaborators. Nah, Bapak Ibu ya, waktu kita sedang planning research kita, ya, idenya sudah ada, kemudian kita ingin melakukan planning ya. Sebelumnya kita tentu harus mengetahui terlebih dahulu kita ingin menulis ya jurnal artikelnya tipe yang mana. Apakah yang original research article, letters or short communication ya atau review papers ya. Nah, kalau lebih umumnya ya biasanya kita menulis yang ini, original research article ya. Ini merupakan hasil penelitian yang memang original dari kita sendiri sebagai penelitinya ya biasanya sekitar 8 sampai 10 halaman ya. Kurang lebih ada beberapa figur maksimumnya biasanya di 5 dan referensinya kurang lebih sekitar 25 referensi berkualitas ya. Dan ini yang sering kita lakukan ya, kita buat mulai dari abstrak ya, mulai dari introduction terus sampai referensi dan terakhir kita buat abstraknya. Ini yang tentu sudah umum ya. Nah, kemudian ada tipe kedua Bapak Ibu. Tipe kedua ini adalah short communication. Di short communication ini karakteristiknya adalah quick and early communication of significant original advance ya. Kalau kita mencari ya di misalnya ini saya cari di Science Direct, saya download penelitian ini. Nah, kita bisa lihat short communication itu dari judul di atasnya. Biasanya di sini tertulis commentary ya. Dan ini sifatnya biasanya lebih pendek dibandingkan dengan original research articles ya. Nah, ini juga bisa kita lakukan ya Bapak Ibu terhadap topik-topik yang memang ya sangat baru. Kemudian kita berikan komentari terhadap topik-topik penelitian ini. Ya. Nah, lalu yang ketiga ini review papers. Nah, review papers ini ya biasanya adalah critical synthesis of a specific research topic. Dan yang buat ini biasanya adalah berdasarkan undangan. Ya, berdasarkan undangan dari editor jurnal yang meminta untuk membuat review paper berdasarkan topik-topik tertentu. Ya, dan kita bisa lihat ini biasanya 10 plus pages ya dan referensinya ini biasa banyak sekali Bapak Ibu, lebih dari 80 referensi. Ya, kalau Bapak Ibu di sini penelitinya sudah expert sekali ya, biasanya bisa mendapatkan undangan untuk membuat review papers dan kemudian dipublikasikan di sebuah jurnal ternama. Oke. Berikutnya, Bapak Ibu ya, ketika kita planning, hal yang berikutnya juga kita harus pikirkan adalah mengenai kolaborasi. Ya, nah collaboration ini bisa terjadi ya antara orang-orang di institusi yang sama, ya, jadi same institution, faculty members in the same department, atau faculty members cross department. Ya, atau bisa juga kolaborasi ini terjadi cross universities, ya, in the same country. Ya, atau ya lebih luas lagi adalah ya kolaborasi ini bisa terjadi ya dalam level internasional. Nah, kenapa kolaborasi ini masuk ke bagian planning? Ya, karena kita sebelum menuliskan ya tentunya ujungnya kita berharap citasi kita lebih tinggi, kita berharap H-index kita bisa naik, kita berharap bahkan inovasi kita bisa diaplikasikan ya dan tentu harapan-harapan lainnya. Nah, untuk bisa mencapai ya, harapan-harapan seperti itu biasanya cara lebih mudahnya adalah melakukan kolaborasi, ya terutama international collaboration. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Nah, ini adalah data ya yang dimiliki oleh Elsevier. Ini 2 contoh universitas, ya tidak perlu menyebutkan namanya, tapi ini bukan ITS ya Bapak Ibu. Nah, ini University A dan University B. Nah, kalau kita lihat di sini, contoh Universitas A di sini, ya. Universitas A ini memiliki international collaboration sebesar 44% dengan total output 2.930, ya. Kemudian kalau national collaboration-nya 17 sekian persen, institusionalnya 28, single authorship atau no collaboration 10%. Nah, scholarly output-nya juga lebih sedikit ya. National collaboration ini 1.100, institutional collaboration hampir 2.000, dan tanpa kolaborasi atau single authorship itu adalah 700. Nah, kalau kita lihat output-nya, kita bandingkan dengan citasinya, ternyata international collaboration itu menghasilkan citasi yang jauh lebih besar dibandingkan nasional dan institusional, apalagi single authorship.
Ya, kalau international collaboration kita lihat dengan output 2.930, citasinya 55.000, ya hampir 56.000 bahkan Bapak Ibu. Ya, sedangkan national collaboration hanya menghasilkan 1.870. Ya, nah dan sisanya kita bisa lihat ya bahwa memang citasinya akhirnya lebih rendah. Nah, citasi per publikasinya juga akhirnya lebih tinggi ketika international collaboration ini terjadi, ya hampir 20. Nah, di sebelah paling kanan ini kita bisa lihat ini adalah field weighted ya citation impact atau ya singkatnya FWCI. Nah, ini apa Bapak Ibu? Ini adalah standar global. Ya, standar global sebuah penelitian ya atau bahkan bisa juga dijadikan standar global sebuah institusi. Ya. Nah, standar global itu adalah di angka 1,0. Nah, kalau kita lihat, ya, ketika international collaboration itu dilakukan, maka apa yang terjadi? Ya, standar globalnya itu 3,3 kali lipat lebih tinggi, ya, dibandingkan standar universitas ini ya, 3,3 kali lipat lebih tinggi dibandingkan standar global, ya. Jadi 3,3 ya, sedangkan standar globalnya 1,0. Sedangkan kalau national collaboration saja, maka nilainya menjadi 0,4, malah di bawah dari standar global. Ya, institutional collaboration ini juga sama ya, tiga-tiganya ini di bawah standar global. Nah, ini yang kita harapkan ya, jika Bapak Ibu di sini fokusnya pada kualitas, fokusnya pada saya ingin lebih baik lagi ya, dan juga mengembangkan universitas saya, mengembangkan negara saya. Nah, maka memang kita diharapkan lebih banyak melakukan international collaboration. Ya. Nah, University B juga sama, ini contohnya Bapak Ibu ya. Kalau ini universitasnya memang lebih banyak lagi yang dipublikasikan ya, dan ini universitas ya salah satu top 10 lah di dunia. Kita bisa lihat ya bahwa memang sama international collaboration juga menghasilkan FWCI 2,8 kali lipat lebih tinggi. Nah, sebentar ya, saya lanjut lagi. Ya, nah kemudian bagaimana kita bisa meningkatkan kolaborasi? Nah ini yang sering saya juga dapatkan pertanyaannya ya. Paham bahwa kolaborasi perlu kita lakukan, tapi bagaimana cara meningkatkan kolaborasinya? Nah, ada beberapa tools dan beberapa cara yang kita bisa lakukan ya. Di universitas Bapak Ibu sebenarnya tentu sudah banyak sekali ya didapatkan baik dari perpustakaan atau mungkin dari LPPM ya. Kita bisa memanfaatkan sebenarnya jaringan koneksi universitas-universitas yang dibangun oleh universitas Bapak Ibu ya, yang dibangun perguruan tinggi Bapak Ibu. Ya, kalau ada MOU, kalau ada kesepahaman antar perguruan tinggi apalagi internasional sebenarnya bisa dimanfaatkan. Atau Bapak Ibu juga bisa mencari kolaborator ya sendiri. Nah, biasanya tools yang paling gampang adalah dengan masuk ke Mendeley Groups ya. Nah, jadi Bapak Ibu ini bisa memanfaatkan tools Mendeley. Ya, caranya tinggal membuat akun Mendeley, masuk ke grup, ya, cari grupnya sesuai dengan bidang keilmuan Bapak Ibu. Saya ambil contoh di sini inovasi misalnya. Ya, ketika saya klik grupnya innovation, sebenarnya muncul banyak sekali ya grup-grup tentang innovation. Dan di sini Bapak Ibu bisa posting ya ruang lingkup penelitian Bapak Ibu di mana. Bapak Ibu bisa cari peneliti-peneliti dari berbagai macam negara, bisa lihat profilnya dan bisa bahkan mengajak untuk kolaborasi lebih lanjut. Nah, oke, kita lanjut lagi. Nah, kolaborasi juga sebenarnya bisa terjadi melalui Science Direct. Ini tools berikutnya. Ya, di Science Direct, kalau Bapak Ibu misalkan meneliti sebuah topik tertentu, ya silakan membuka Science Direct, kemudian mencari topik tersebut. Ya, misalnya di sini ini adalah tentang organizational transition, ya atau change management. Ya, nah di sini kita bisa melihat ya, kalau Bapak Ibu misalkan penelitiannya tentang change management, ya coba cari di sciencedirect.com, ya buka penelitian tersebut. Lalu di sini Bapak Ibu sebenarnya bisa melihat list of authors, ya siapa saja penulisnya. Nah penulis-penulis ini sebenarnya bisa kita klik. Nah waktu kita klik penulisnya di sebelah kanan yang kedua ini akan muncul author profile. Nah, di author profile ini kita bisa lihat lebih lanjut. Siapakah beliau? Ya, siapakah penulis ini? Kemudian ada emailnya ya dari universitas mana, dan kita juga bisa melihat dokumen-dokumen lain yang dipublikasikan oleh penulis ini. Ya, oleh peneliti ini.
Ya, kalau kebetulan ya topik ini ternyata memang sangat erat hubungannya dengan topik yang sedang diteliti, maka silakan bisa kontak juga dan membangun research collaboration yang lebih lanjut ya. Oke. Berikutnya Bapak Ibu kita masuk ke designing, how to find right references. Nah, jadi kita di sini melihat ya bagaimana Bapak Ibu bisa lebih mudah mendapatkan ya resource ya, resource untuk kemudian dijadikan sebagai referensi Bapak Ibu. Nah, untuk ini ya di tools-nya sendiri di Elsevier ini adalah Bapak Ibu bisa mengakses Science Direct ya. Science Direct ya, sifatnya adalah freemium. Sebentar ya. Freemium itu artinya apa? Ada konten yang free-nya dan ada konten yang premium-nya. Ya. Kalau Bapak Ibu di sini terdaftar sebagai bagian dari ITS, ya. Nah, perpustakaan ITS sendiri sudah berlangganan Science Direct, artinya apa? Ya, semua yang sifatnya premium, ya, sudah bisa Bapak Ibu download juga. Ya, caranya yang pasti Bapak Ibu perlu login dengan akun email institusi. Ya, itu yang harus dilakukan. Ya, jadi login dengan akun email institusi, kemudian membuka premiumnya. Ya. Kalau Bapak Ibu di sini terdaftar sebagai bagian dari ITS, ya. Nah, perpustakaan ITS sendiri sudah berlangganan Science Direct, artinya apa? Ya, semua yang sifatnya premium, ya, sudah bisa Bapak Ibu download juga. Ya, caranya yang pasti Bapak Ibu perlu login dengan akun email institusi. Ya, itu yang harus dilakukan. Ya, jadi login dengan akun email institusi, kemudian membuka ya. Jadi, ginilah kalau kita webinar ya Bapak Ibu, pasti ada satu dua technical error. Oke, baik. Nah, ya jadi Bapak Ibu ya, tadi mungkin penjelasannya sampai di Science Direct sendiri. Oke. Ya, ini semoga sudah bisa terlihat dan semoga sudah normal kembali ya, Bapak Ibu. Jadi sekali lagi Science Direct ini sifatnya freemium ya. Jadi kalau misalnya memang belum ada langganannya ya ke Science Direct sebenarnya tidak masalah ya. Ada akses ya kepada penelitian-penelitian yang free yang tetap bisa Bapak Ibu akses. Tapi tentunya jumlahnya pasti lebih terbatas ya. Nah, Science Direct sendiri ini mencakup semua penelitian-penelitian yang dipublikasikan oleh jurnal-jurnal Elsevier, ya. Dan jurnal-jurnal ini tentunya adalah jurnal-jurnal yang sangat berkualitas, ya, dengan peningkatan setiap tahunnya kurang lebih adalah 5%. Dari jumlah artikel, jumlah jurnal, itu meningkat kurang lebih sekitar 5% per tahunnya. Ya. Nah, kemudian bisa mencari apa? Nah, di Science Direct ini sebenarnya Bapak Ibu bisa mencari ya subjek-subjek area seperti ini semua, ya. Baik dari agricultural and biological science, ya, health science ini paling banyak koleksinya, ya, social science dan lain sebagainya sesuai dengan bidang keilmuan Bapak Ibu, ya. Nah, lalu kita lihat juga ya bahwa di Science Direct ini yang
yang dipublikasikan oleh Elsevier itu ya mencakup 16% dari total market, ya ini dari Elsevier sendiri. Kemudian top one in subject kategori Elsevier itu market share-nya adalah 27%, top 3 jurnal in subject kategori 31%, dan top 5 in subject kategori itu 30%. Ya, jadi kita bisa kami di Elsevier itu sangat melihat bahwa kualitas itu sangat-sangat penting ya, dan kami terus mempertahankan kualitas ini ya. Oke. Nah, jadi sekali lagi ya, ini Bapak Ibu, Science Direct punya open access content ya. Ini open access ini sifatnya gratis ya, tapi ada juga yang full access. Yang full access ini didapatkan dengan subscription ya. Ini saya ambil contoh, saya ketik misalkan innovative behavior, lalu saya search, keluar hasilnya seperti ini. Nah, kalau Bapak Ibu ingin aksesnya yang open access, itu bisa klik di sebelah kiri ya, sebelah kiri bawah itu bisa di scroll, bisa diklik open access-nya, dan nanti bisa download ya penelitian-penelitian yang sifatnya open access ya. Nah, kalau dari ITS ya sebenarnya ini tidak masalah karena semuanya sudah bisa di-download. Baik. Nah, lanjut lagi kita juga bisa mendapatkan referensi lainnya melalui Mendeley ya. Bapak Ibu tinggal menuju ke Mendeley, kemudian menuju ke Mendeley Suggest. Nah, ini nanti bisa mendapatkan artikel for you. Ini biasanya didapatkan berdasarkan dari behavior Bapak Ibu ya di Mendeley ya. Oke, lanjut berikutnya ke writing Bapak Ibu ya. What are important points in writing research paper? Kita tidak akan bahas ini secara sangat spesifik ya. Yang umum perlu kita ketahui ya. Pertama adalah ya writing process. Yang hal pertama ya, biasanya ketika kita writing itu tentu ada reviewer. Ya mungkin Bapak Ibu di sini juga yang ikut ya, ada reviewer yang tentunya sudah paham ya bagaimana peer review proses ini terjadi ya. Biasanya peer review proses itu mulai dari author submit ya, kemudian ada editor screening apakah sesuai atau tidak dengan aim dan scope dari sebuah jurnal. Nah, kalau sesuai lanjut ke reviewer, kalau tidak sesuai berarti artikelnya di reject ya. Nah, di reviewer ini ada proses review terlebih dahulu, kemudian editor akan assess lagi reviewnya. Nah, lalu dikembalikan lagi ke author-nya, author make revision ya. Nah, nanti kembali lagi ke sini ya, kemudian akan ada keputusan apakah artikel tersebut di reject atau diterima. Nah, writing using the right process kita biasanya mulai dari collect elements of paper. Ini tadi bagian designing Bapak Ibu ya. Kita kumpulkan elemen-elemen yang memang dibutuhkan ya untuk membuat papernya kita ya. Baik itu di sini kita bisa lihat ya, baik itu outline-nya, kemudian mungkin figures-nya, tables-nya, image-nya ya, summarize-nya ya, termasuk juga referensinya. Ini juga kita kumpulkan terlebih dahulu ya. Kemudian kita lanjut dengan writing the first draft. Ya, ini biasanya kita tulis saja, kita ketik saja ya sebebas-bebasnya, tidak perlu terlalu khawatir ya mengenai penulisannya apakah sudah sesuai atau belum gitu ya. Yang penting diketik saja gitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian baru berikutnya kita rewrite and improve ya. Di rewrite dan improve inilah kita kemudian bisa melakukan revisi terhadap teks kita improve order ya atau urutan dari tulisan kita ya, logiknya seperti apa dan seterusnya. Ya. Bahkan di sini kita juga sebenarnya bisa mendapatkan feedback dari coworkers ya dan dari kolega kita. Nah, kalau artikel structure ini biasanya ya umumnya seperti ini Bapak Ibu ya, tentunya kita juga sudah mengenal ya, mulai dari title, abstract, keywords, bagian introduction, ya, kemudian materials and methodology, result discussion, table figures, dan conclusion. Ya, tentunya semua jurnal pun umumnya mengikuti aturan artikel structure seperti ini. Ya, nah khusus di material and methodology, material ini biasanya untuk rekan-rekan di life science, health science, ya itu banyak menggunakan materi. Nah, sedangkan mungkin rekan-rekan dari social science ini biasanya langsung ke metodologi. Nah, what gets your paper accepted? Nah, ini Bapak Ibu ya, apa yang membuat paper kita diterima? Ya, biasanya ini ya, gampangnya pakai acceptance gitu ya singkatnya. Nah, pertama attention to detail, kemudian check and double check your work, consider review-nya Bapak Ibu ya. Kemudian English must be as good as possible. Nah, terutama kalau Bapak Ibu menargetkan ke jurnal-jurnal seperti jurnal yang levelnya sudah Q1, Q2, itu English-nya memang harus sesempurna mungkin. Ya.
Kemudian presentation is important, artinya ya mengikuti memang kaidah-kaidah yang diberikan oleh jurnal tersebut, ya. Acknowledge those who have helped you, new and original, ya, previously unpublished. Critically evaluate your own manuscript, dan terakhir ethical rules must be obeyed, ya. Ethical rules dalam publikasi itu banyak sekali, ya, termasuk misalkan Bapak Ibu memang menelitinya dengan membagi kuesionernya secara benar, atau memang tidak ada misalkan kalau rekan-rekan di medis misalkan di health science itu mengikuti kaidah-kaidah kesehatan yang sudah ditetapkan secara internasional dan sebagainya. Oke. Berikutnya publishing, ya. Nah, di bagian publishing ini Bapak Ibu kita memilih terlebih dahulu apakah publikasinya ini traditional publishing atau menggunakan open access publishing. Nah, bedanya apa? Kalau traditional publishing ini berarti ya Bapak Ibu itu sebagai penelitinya, sebagai author-nya, ya, itu tidak perlu membayarkan ya sejumlah uang untuk dapat dipublikasikan. Ya, itu traditional publishing. Jadi sifatnya memang gratis untuk para author, ya. Nah, tapi untuk bisa mengakses ya apa yang Bapak Ibu teliti ini, ya, itu institusi atau individual harus subscribe ke jurnalnya. Ya, itu traditional publishing. Sedangkan open access, ya, ini author-nya itu perlu membayarkan sejumlah uang, biasanya kita sebutnya APC, Article Processing Charge, ya, agar penelitian tersebut bisa dipublikasikan oleh jurnalnya. Ya. Nah, ketika sudah terpublikasikan, maka artikelnya free, ya, untuk semua orang. Ya. Nah, ini nanti pilihan langkah pertama yang Bapak Ibu tentu perlu tentukan terlebih dahulu. Apakah ingin menggunakan tradisional, ya, atau biasanya ini disebut subscription based atau open access. Nah, lalu berikutnya Bapak Ibu, ketika kita publishing juga kita perlu memilih, ya, jurnal. Nah, memilih jurnal ini ya juga perlu banyak pemahaman terlebih dahulu. Ya, biasanya saya sering sebut memilih jurnal ini seperti memilih jodoh Bapak Ibu, ya, lama prosesnya, ya, banyak kriterianya. Ya, biasanya yang umum kita lakukan adalah ya kalau saya ingin publikasi di level internasional, biasanya kita langsung shortcut memilih ya jurnal itu berdasarkan Q-nya. Q1, 2, 3, 4. Biasanya seperti itu. Nah, yang lebih baik sebenarnya yang perlu kita lakukan Bapak Ibu adalah kita memahami matriks indikator bagus atau tidaknya sebuah jurnal. Ya. Nah, karena indikator-indikator ini biasa yang nanti akan menentukan apakah jurnalnya masuk ke Q1, 2, 3, dan 4, dan apakah jurnal ini bisa naik peringkat tahun berikutnya, atau turun peringkat, atau bahkan keluar dari indeks Scopus. Nah, ini yang Bapak Ibu perlu hati-hati sekali dalam memilih jurnal. Ya. Nah, Scopus sendiri adalah sebuah indexing ya dengan lebih dari 5.000 penerbit di dalamnya, ya. Dan selalu ada evaluasi berkala setiap tahunnya kepada jurnal-jurnal ini. Jurnal Q1 sekalipun, ya, sekali lagi ya Bapak Ibu, jurnal Q1 sekalipun, kalau matriksnya, indikatornya, ya, itu mengalami penurunan yang sangat signifikan, bisa jadi tahun depan, ya, jurnal itu bisa turun peringkat. Ya, atau bahkan kalau jurnalnya predatory, ya, meskipun awalnya terindeks Scopus, bisa dikeluarkan dari indeks Scopus. Nah, sehingga alangkah baiknya kalau kita ya cukup paham ya tentang ya, matriks, tentang indikator yang digunakan untuk evaluasi jurnal ini. Ya, indikatornya ada 3, ada side score, SNP, dan SGR. Ini yang paling umum ya. Nah, ini yang membuat beda-beda, formulanya pun berbeda-beda. Ya, side score ini yang buat adalah Elsevier, SNP ini yang buat University Leiden, kemudian SGR ini yang buat adalah Skimago Lab. Mereka punya formula yang berbeda-beda. Ini saya coba jelaskan ya, seperti ini Bapak Ibu. Nah, yang side score yang buat ini Elsevier sendiri, side score ini menghitung 2 hal, ya, dan menghitung performance dari sebuah jurnal selama 4 tahun ke belakang. Ya. Nah, 2 hal yang dihitung ini adalah citasi dan dokumen, jumlah artikel yang dipublikasikan. Nah, ini sebagai contoh di sini ya, side score terbaru adalah side score 2019, dihitungnya dari 2016 sampai 2019.
Nah, rumusnya A dibagi B. A ini adalah jumlah sitasi, B adalah jumlah dokumen. Kalau kita lihat seperti ini, berarti A-nya harus yang baik adalah A-nya harus lebih besar dibandingkan B-nya. Nah, di sini Bapak Ibu, waktu buka scopus.com, kemudian mencari jurnal, perhatikan baik-baik yang namanya site score ini. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu kebetulan melihat sebuah jurnal, misalnya mau publikasi di jurnal jurnal ABC gitu ya. Nah, coba lihat site score dari jurnal ABC ini. Ya. Kalau misalnya site score 2018-nya ya bagus gitu ya, tapi 2019-nya mengalami penurunan, coba dicek kenapa. Ya. Nah, lalu cek juga gini, apakah B-nya nih ya terutama, itu mengalami kenaikan yang sangat signifikan, tapi A-nya mengalami penurunan yang juga signifikan. Kalau kasusnya begitu, lebih baik Bapak Ibu memilih jurnal lain. Kenapa? Karena kalau B-nya sangat signifikan peningkatannya dari tahun sebelumnya, itu biasanya ada kecenderungan, ada tindakan-tindakan yang kurang baik yang dilakukan oleh jurnal tersebut. Ya, jadi silakan dicek terlebih dahulu sebelum menentukan apakah jurnal ini yang mau saya pakai. Ya, sebagai contoh misalnya, 2018 jumlah B-nya 1000, 2019 tiba-tiba jumlah B-nya 10.000. Itu kurang masuk akal ya Bapak Ibu ya. Peningkatannya sangat drastis. Nah, itu yang kita harus hati-hati. Ya, apalagi 2020 belum selesai tiba-tiba B-nya sudah 15.000. Nah, itu ada kecenderungan jurnalnya bisa saja tahun berikutnya sudah tidak lagi terindeks Scopus. Itu yang kita sangat tidak harapkan ya. Kemudian SNP. SNP ini cara menghitungnya sedikit lebih rumit, Bapak Ibu ya, tapi coba saya sederhanakan di sini. SNP ini menghitung dari ini, raw impact per paper. Ya. Nah, misalnya sebuah jurnal itu punya 4 paper. Nah, setiap paper ini punya jumlah citasi yang berbeda-beda. Ya. Nah, dari SNP ini kemudian kita lihat, ya, kita gabungkan. Misalkan sebuah jurnal, 4 paper ini kita gabungkan semuanya, ya, jumlah citasinya kita sebut ini raw impact per paper. Nah, impact per paper ini akan dibagi dengan citation potential in its subject field. Ini apa? Potensi citasi di setiap subject area. Itu berbeda-beda. Yang punya database-nya adalah dari SNP sendiri. Ya, jadi potensi citasinya, misalnya peneliti ekonomi, akan berbeda dengan potensi citasi untuk peneliti misalkan di bidang agriculture. Ya, nah nanti rumusnya berarti tinggal IP ini dibagi dengan citation potential. Kita bisa lihat ini contoh dari 2 jurnal. Ya, jurnal pertama Inventiones Mathematicae, ya. Semoga saya benar ya pronunciation-nya. Ini RIP-nya 1,5, citation potential-nya 0,4. Berarti tinggal dibagi, hasilnya seperti ini. Jurnal kedua, Molecular Cell, ya, RIP-nya 13, citation potential-nya 3,2. Ini kalau dibagi, hasilnya SNP-nya 4,0. Ya. Nah, kita bisa lihat ya bahwa yang pertama dengan yang kedua ini punya citation potential yang berbeda. Dan ini pun juga menjadi salah satu consideration ya, yang perlu kita pertimbangkan. Yang ketiga, ini mungkin Bapak Ibu juga sering pakai ya dari Skimago. Ya, biasanya kalau Bapak Ibu buka skimagojr.com, nah kita bisa mendapatkan nilai ya dari SGR-nya sendiri. Cara hitungnya pun beda Bapak Ibu ya. Nah, cara menghitungnya begini ya. Skimago itu simpelnya all citation are not created equal. Nah, maksudnya apa? Kalau kita lihat di sini, ada 2 contoh, Life Science dan Art Humanities Journal. Nah, Life Science Journal, kecenderungannya adalah impact-nya tinggi, citasinya banyak. Itu kecenderungannya Life Science. Sedangkan Art Humanities Science, kecenderungannya low impact view on citation. Jadi, citasinya lebih sedikit. Nah, akibatnya apa? SGR itu akan menghitung Life Science dengan Art Humanities Journal itu dengan cara yang berbeda. Ya, Life Science Journal ini satu citasi represents lower value. Jadi citasi yang didapatkan peneliti-peneliti di Life Science itu value-nya lebih rendah dibandingkan Art Humanities. Art Humanities satu citasi yang didapatkan punya value lebih tinggi karena memang karakteristiknya lebih sulit mendapatkan citasi. Ya, nah akibatnya apa Bapak Ibu? Dari 3 ini ya, dari 3 rumusan ini, ya kita akan mendapatkan side score, SNP, dan SGR yang berbeda. Ya, angkanya pasti beda. Q-nya
bisa jadi beda. Jadi bisa jadi gini ya Bapak Ibu, waktu buka misalkan di scopus.com, lihat satu jurnal, ditulis di sana misalkan jurnal ini ternyata Q3 misalnya gitu, ya, berdasarkan site score. Begitu Bapak Ibu buka SGR, contoh ya, ini jarang terjadi tapi mungkin bisa terjadi. Begitu Bapak Ibu buka SGR, ya, di jurnal yang sama, tiba-tiba di situ jadi Q4. Lah kok bisa? Ya bisa. Karena ya hitungannya yang satu pakai side score, yang satu pakai SGR. Jadinya hasilnya berbeda. Ya, ini jarang sekali terjadi tapi bukan tidak mungkin. Ya, sehingga Bapak Ibu lebih baik praktek yang lebih baik adalah jangan sekedar melihat Q-nya karena Q itu sangat mudah berubah, ya, tapi lihat history-nya, lihat ya performance berdasarkan side score, SNP atau SGR. Ya. Oke. Nah, kemudian berikutnya Bapak Ibu juga bisa mencari jurnal ini melalui Elsevier Journal Finder ya, dengan cara Bapak Ibu tinggal klik saja journalfinder.elsevier.com ya. Nah, di journalfinder.elsevier.com ini Bapak Ibu bisa memasukkan judul penelitian, abstrak, keyword dan sebagainya. Ya. Nah, ini misalkan saya ambil contoh, my research is about making new malaria vaccine candidate and its protection effect against parasites. Ya. Nah, it's in the field of immunology, microbiology, biology, and biochemistry. Saya masukkan semuanya. Jadi ini penelitian saya sudah jadi, saya masukkan paper title-nya, abstraknya, keyword, dan field of research-nya. Ya, saya masukkan semua seperti ini. Nah, kemudian saya tinggal, kemudian saya bisa klik lagi refine your search. Waktu saya klik, hasilnya ya akan terbuka ini. Nah, apakah Bapak Ibu maunya OA atau non-OA? Ya, saya ambil contoh di sini, misalkan saya maunya non-OA dengan citation matrix-nya lebih dari 1,5. Jadi site score-nya saya mau lebih tinggi dari 1,5. Ya, kemudian saya tinggal klik Find Journal. Nah, hasilnya adalah saya akan mendapatkan hasil seperti ini. Ya, ada 34 jurnal yang sesuai dengan field yang tadi saya masukkan, keterangan yang tadi saya masukkan. Ya. Nah, ini silakan nanti Bapak Ibu bisa eksplorasi lebih lanjut. Ini tools yang diberikan oleh Elsevier secara gratis. Ya, nanti kita bisa lihat jurnalnya apa, dan saya bisa langsung submit paper saya di sini. Ya. Oke, saya bahkan bisa melihat ya target readers-nya itu siapa saja. Ya, kemudian site score-nya berapa, impact factor-nya berapa, acceptance rate-nya berapa, dan seterusnya. Oke, kemudian promoting. Nah, di promoting ini bagaimana kita mempromosikan penelitian yang sudah terpublikasikan. Ya. Nah, untuk promotion ini, ya Bapak Ibu sebenarnya bisa promote melalui Science Direct. Kalau kebetulan dipublikasikan di jurnal Elsevier, maka di sini ada tombol share dan bisa langsung share ke sosial media, email dan sebagainya. Ya. Kemudian ya Bapak Ibu juga, nah ini yang banyak Bapak Ibu ya bisa manfaatkan juga ya. Kalau bukan dipublikasikan oleh Elsevier, sebenarnya tidak masalah, tapi Bapak Ibu bisa memanfaatkan yang namanya Mendeley Groups ya. Join Mendeley Groups, sharing ya apa yang Bapak Ibu sudah publikasikan. Kenapa? Karena dari sharing-sharing ini ya kita bisa mendapatkan orang-orang yang nanti bisa mensitasi penelitian kita ya melalui Mendeley Groups yang kita join. Dan join Mendeley Groups ini gratis ya Bapak Ibu, jadi silahkan bisa dimanfaatkan. Kemudian, nah tentunya biasanya kita bisa juga promote ya research paper kita di conference, bahkan di webinar ya, di komunitas-komunitas kita. Oke, terakhir Bapak Ibu tracking. Ya, jadi ternyata setelah kita publikasi, setelah kita promosi ya, kita juga harus ada satu langkah lagi namanya tracking. Ya, seberapa baguskah performance dari penelitian kita? Ya, tracking ini kita bisa lakukan pertama kalau menggunakan Science Direct, Bapak Ibu. Nah, jadi sekali lagi ya dipublikasikan oleh Elsevier, kemudian muncul di Science Direct, kita bisa melihat sebenarnya ini siapa yang mensitasi artikel kita. Ya, di sini ada citing articles. Ya, kita bisa lihat, oh ternyata ada 8 penelitian lain yang mensitasi penelitian saya. Ya. Nah, kemudian saya juga bisa lihat ini, how well my work got recognized dari jumlah citasinya berapa, jumlah yang di capture melalui jumlah pembacanya berapa, jumlah sharing social medianya berapa. Jadi sebenarnya semuanya bisa terlihat di Science Direct. Nah, ini alangkah luar biasanya Bapak Ibu kalau sudah lihat, wah ternyata ada 8 orang yang mensitasi saya, ya saya bisa kontak orang-orang ini lebih lanjut.
saya bisa membangun networking saya. Ya. Nah, saya bisa melihat, oh, apa sih penelitian yang dilakukan oleh orang-orang lain ini? Oh, ternyata mereka meneliti tentang apa, saya bisa ajak kolaborasi lagi lebih lanjut ke depannya. Dan ini juga sebenarnya bisa menjadi laporan Bapak Ibu kepada pihak perguruan tinggi, ya, bahwa, oh, ternyata ya yang mensitasi saya sudah disitasi loh oleh orang-orang ini dari negara mana, dan seterusnya. Ya. Berikutnya, saya juga bisa sebenarnya menggunakan Scopus. Ya. Di scopus.com saya bisa melihat ini. Ya, your paper performance, berapa banyak citasi yang di Scopusnya, berapa nilai field weighted citation impact saya atau FWCI saya. Ya, ini penelitiannya seperti ini. Ya, kemudian saya buka scopus.com, saya search penelitian saya, muncul matriks seperti ini, dan saya juga bisa lihat ya ini ya cited by siapa saja. Ya, ini cited by 8 documents. Nah, ini siapa saja orang-orang yang mensitasi saya. Ya, seperti ini. Oke, nah FWCI tadi sudah saya jelaskan ya Bapak Ibu, jadi memang nilainya sebaiknya adalah di 1,0. Kalau belum di 1,0 berarti masih ada PR lagi untuk meningkatkan lagi citasinya ya agar bisa meningkat lagi. Oke, kemudian ada juga Plum X. Plum X ini adalah matriks lebih ke arah berapa banyak yang membaca, berapa banyak yang sharing ke sosial media, berapa banyak yang mention penelitian saya di blog post, komen, dan seterusnya. Oke, kita juga bisa lihat ya Plum X ini. Ya. Nah, ini sedikit saja informasi ya di Scopus Bapak Ibu. Kalau mencari matriks tadi, performance tadi di scopus.com, nah Scopus ini adalah indexing di mana indexing ini mempublikasikan dari berbagai macam publisher lainnya, ya, termasuk Elsevier sendiri, kemudian ada publisher-publisher lainnya. Dan kenapa kemudian memilih untuk publikasinya di jurnal-jurnal terindeks Scopus? Karena Scopus ini adalah satu indexing yang sangat netral, ya, kemudian ini banyak sekali digunakan ya sebagai dasar ya untuk pemeringkatan. Ya, untuk pemeringkatan baik ya dalam level nasional seperti Sinta pun ya banyak juga menggunakan data-data dari Scopus, dan level internasional seperti QS, Times Higher Education, dan sebagainya. Ya. Oke. Ini contoh-contoh saja ya berbagai macam pemeringkatan dunia yang memang menggunakan database dari Scopus untuk pemeringkatan mereka. Oke, nah terakhir Bapak Ibu ya, kita juga bisa track performance kita melalui mendeley.com ya. Diupdate Bapak Ibu kalau sudah punya profil Mendeley-nya, itu bisa diupdate ya, bisa ditambah-tambahkan lagi publikasinya yang sudah selama ini seperti apa, kemudian bisa di-share ya, di-share di grup di Mendeley, nanti biasanya bisa memunculkan kolaborasi lebih lanjut. Nah, seperti itu Bapak Ibu, ini adalah research roadmap. Jadi sekali lagi kita mulai dari idea sampai tracking. Tadi saya sudah menjelaskan mulai dari strateginya, mulai dari konsepnya, strateginya, dan tools-tools yang bisa Bapak Ibu manfaatkan, baik tools yang gratis maupun tools yang ada subscription-nya. Ya, semoga sudah cukup jelas ya untuk research roadmap ini. Ya, meskipun ya karena keterbatasan waktu memang tidak bisa secara spesifik sekali membahas satu per satu, ya mungkin nanti bisa kerjasama lagi dengan Pak Edi ya, dengan rekan-rekan ITS, kita bisa membahas ini secara lebih spesifik untuk setiap step-stepnya seperti apa. Ya, baik Bapak Ibu, itulah untuk sesi saya. Kita akan lanjut lagi ke sesi berikutnya. Nah, di mana